Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi riwaqan matinan baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita persembahkan pada puasa Ramadan. Ini hari yang ketiga. Alhamdulillah, di hari yang ketiga ini kita masih bisa bersilaturahim, tentunya sesuai doa yang sudah rutin kita baca terhitung dari 2 bulan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Terhitung dari bulan Rajab, kita lalui bulan Sya'ban, dan salah satu rezeki untuk kita ketika Allah mengijabah, mengabulkan doa kita, doa yang sudah kita baca dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang terjemahnya adalah, ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, sudah lewat, alhamdulillah. Tidak hanya di bulan Rajab, tapi juga berkahkan kami di bulan Sya'ban, sudah lewat. Lalu di ujung doa itu ada request kita, Pak, permintaan kita kepada Allah, wa ballighna Ramadhana, sampaikan umur kami, panjangkan umur kami masuk di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, saya dari bulan Sya'ban ke Rajab beberapa kali mendengar informasi baik di grup WhatsApp, informasi dari saudara-saudara di grup keluarga, bahkan kemarin menjelang sahur pun ketika selesai sidang isbat, masih ada beberapa informasi saudara kita yang tidak dikasih kesempatan lagi untuk menikmati bulan Ramadan karena usia, karena umur. Ini alhamdulillah rezeki banget, doa kita diijabah. Walaupun baru hari ketiga, kita dikasih kesempatan untuk menikmati berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan subhanallah, maka dalam rangka menikmati Ramadan, yang harus kita pahami adalah apa esensi dan substansi di balik puasa Ramadan. Dalam bahasa Arab atau dalam menginterpretasi, memaknai atau mengambil substansi, inti dan maksud dari sebuah ibadah itu apa, maka sebaik-baiknya istilah agama dikembalikan ke bahasa Arabnya dulu. Karena hanya dengan kembali ke akar kata bahasa Arab, maka akan keluar esensinya apa. Itulah kenapa penting dan perlunya belajar bahasa Arab, supaya bisa memahami apa sih ultimate goal, tujuan utama dari setiap ibadah yang kita lakukan. Contoh, sholat tarawih, ini bahasa Arabnya tarawih, yang artinya beribadah sholat sambil istirahat. Jadi maksud dari sholat tarawih, kalau kita ambil dari akar katanya, asal katanya tarawih, itu dia istirahat, santai, rileks, tenang.
Jangan buru-buru. Itu hakikat tarawih. Karena makna tarawih adalah istirahat, relaksasi. Jadi saya pribadi menyayangkan ketika tahun kemarin ada yang viral di Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Itu di sebuah pesantren ada kiai langsung yang mimpin sholat tarawih berjamaah 23 rakaat 6 menit. Sebenarnya kalau dikembalikan ke tarawihnya, maknanya nggak dapat esensinya. Karena esensinya adalah santai, tenang, khusyuk. Kenapa? Karena tarawih ini sholatnya cuma ada di bulan Ramadan. Nggak ada tuh Pak, orang saking rajinnya ibadah, tarawih bablas sampai bulan Syawal. Saya terlalu menikmati ibadah Pak Ustaz. Yang main lebaran saya masih tarawih. Enggak. Karena ini satu-satunya sholat yang ada cuma di bulan Ramadan, maka nikmati. Relaksasinya dalami gitu loh Pak. Jadi kalau yang di Blitar 23 rakaat 6 menit Pak, waduh Pak, itu ayat yang paling kedengaran cuma walat dolim belum. Walat dolim, amin. Selebihnya udah nggak jelas Pak, kilat ekspres. Bahkan sesuai data yang diterima selesai sholat tarawih itu aki-aki 3 orang, encoknya kambuh. Karena tarawih itu ya tadi, ini maksud saya, kalau kita ingin tahu substansi, esensi dari sebuah ibadah, kembalikan ke bahasa Arabnya. Contoh lain lagi, silaturrahim. Walaupun di Indonesia nanti banyak perubahan ya, mengalami bahasa serapan. Kayak tarawih, kan makharijul hurufnya gitu kan jelas. Tarawih, panjang pendeknya tarawih. Masuk Indonesia jadi apa? Tarawih. Enak, kita nggak ribet nyebutnya. Mau kemana Bang? Tarawih. Padahal aslinya tarawih. Cuman jangan juga bapak kalau tahu ilmunya, wow, ditanya sama tetangga mau tarawih, mau kemana Pak Haji? Tarawih. Tahu dari mana? Tadi siang ngaji, nggak gitu juga. Tarawih, silaturrahim. Ini banyak emak-emak satu tempat di Tambun Pak, kawasan industri, berantem gara-gara tulisan di backdrop. Tulisannya silaturahmi, yang tulis panitia. Ini ibu-ibu pengajian getol banget nyalain. Salah itu, bukan silaturahmi. Tulis dong silaturahim. Yang benar silaturahim. Saya bilang, Ibu, sekarang tergantung. Ibu kalau pakai bahasa Arab aslinya ya silaturrahim. Tapi kalau ibu pakai kamus besar bahasa Indonesia KBBI, maka jadi silaturahmi. Dan itu sudah dibakukan Pak, sesuai kaidah bahasa Indonesia, silaturahmi. Coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Tarawih. Tarawih sudah masuk KBBI Pak, tarawih tulisannya. Walaupun di Betawi ya tadi tarawih. Itu tarawih nggak ada di KBBI Pak, cuman tarawih. Jadi silaturahim saya bilang artinya menyambung cinta dan kasih sayang. Berarti orang yang bersilaturahim harusnya kegiatan itu mampu menyambung cinta dan kasih sayang. Masuk Indonesia jadi silaturahmi. Saya bilang, Bu, mau silaturahim boleh sesuai bahasa Arab, mau silaturahmi boleh sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang salah siapa Bu? Nggak tahu. Yang nggak silaturahim. Ini nggak usah pusing-pusing. Contoh lain lagi Pak. Ini kita dari sisi bahasa dulu ya, supaya mengerti sebelum masuk kajian lebih dalam lagi. Syaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Syaitan bahasa Arab, masuk Indonesia jadi setan. Syaitan itu dari kalimat syaqa aslinya, artinya menjauh. Jadi setan itu ternyata kenapa dibilang syaitan? Karena dia menjauh dari apa yang Allah perintahkan, bahkan mengerjakan apa yang Allah larang. Maka orang Arab bilangnya syaitan, kita bilangnya setan. Ruh bahasa Arab, kulir ruh min amri rabbi, ruh urusan Allah,
masuk Indonesia jadi roh. Nah, dinaikin di film layar lebar, roh gentayangan. Nanti turunannya ada suster ngesot sama nenek gayung juga. Nah itulah. Jadi ini dari bahasa Arab semua, Pak. Kita ini sangat dekat dengan bahasa Arab. Wasyawirhum fil amri, berdiskusi dan musyawarahlah. Muncullah kalimat musyawarah. Nanti ada lagi kalimat ruqyah, jadi ruqyah atau ruqyah jadi rakyat. Jadi kita ini sangat identik dengan bahasa Arab, Pak. Kenapa saya bahas ini? Karena mau masuk pada Ramadan. Harus dikembalikan dulu nih ke akar katanya. Rob mim dot alif nun, Ramadan. Masuk Indonesia jadi Ramadan. Tulisannya kadang ada yang pakai H, Ramadan, ada yang Ramadan biasa. Kenapa pakai H? Karena itu dot. Tapi ternyata di KBBI dia tidak pakai H. Ramadan, R-A-M-A-D-A-N. Jadi kalau Bapak mau balik ke KBBI ya tulisan nanti di backdrop kalau ada acara di perumahan, di kampung, di DKM masjid, Ramadan. Tapi nggak masalah, Ramadan atau Ramadan juga boleh. Ramadan. Apa sih makna Ramadan? Ramadan itu akar katanya ar-ramad. Ar-ramad. Ada maknanya beberapa. Satu, kenapa bulan yang satu ini dinamakan bulan Ramadan oleh orang Arab? Karena di bulan ini betul-betul bulan yang sangat panas dan terik di masa itu. Ramadan ini kan dilakukan oleh Rasulullah dan umat Islam tahun kedua Hijriah. Saat itu sedang panas-panasnya, Pak. Pagi sudah panas, siang terik, apalagi sore, malamnya pun panas. Mungkin matahari nggak ada, sinar matahari nggak ada, tapi tiupan angin gurun pasir itu yang bikin panas. Sampai batu itu, Pak, saking panasnya, dia hanya dingin sesaat saja setelah subuh. Tapi setelah itu kembali memanas. Makanya bulan ini dipanggil dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat-sangat terik, panasnya menyengat. Itu satu. Yang kedua, ar-ramad itu orang Arab bilang ar-ramad ketika dia melihat batu yang sangat panas. Batu di tengah gurun pasir, panas, tidak bisa dipegang melepuh. Kalau ada kertas dia angus, nempel daun juga angus. Orang Arab bilang hadzal ramad. Ini batu panas banget nih, membakar apa aja. Nah, baik yang pertama atau yang kedua, interpretasinya adalah intinya panas. Bahkan banyak ulama yang mengartikan kenapa dibilang Ramadan, karena tenggorokan dan perut yang panas. Tenggorokan aus panas, perut melintir panas juga, Pak. Apalagi ini baru hari ketiga nih, Pak. Kita hari pertama, hari kedua, waduh, benar-benar, Pak, ya. Biasa, karena kita kan beda sama Rasul. Rasul persiapannya udah dari bulan Rajab. Bulan Rajab terbiasa dengan puasa sunnah, Sya'ban pun sama. Ramadan gak kaget. Kita gimana gak kaget ya? Puasa Nabi Daud, jauh dah. Puasa sunnah, Senin Kemis. Kayak orang bayar peletra Senin Kemis. Juga setengah hari keganggu mulu. Aduh ya Allah. Senin Kemis jarang-jarang. Kaget tiba-tiba blok puasa, sahur sampai maghrib. Sedangkan kemarin masih keingetan tuh kita makan siang di warteg Bahari. Nasi munjung banget lagi, Pak. Asal di black juga tuh nasi isinya kan tempe orek tuh jadi nggak pengen ngomongin warteg kita. Jadi masih kebayang tuh, Pak. 5 hari pertama nih parah nih, Pak. Kita belum terbiasa dengan puasa. Perut kita masih nagih. Pakai lambung, Bang, tumben nih, Bang, siang diem baik gitu kan. Ya mau bagaimana? Ini kalau udah perut kosong, Pak, nggak biasa. Parah kita, Pak. Otak ngebul, Pak. Masuk dapur, Pak. Itu lihat kecoa kayak lihat korban, Pak. Pasti ambil kok kaki nih korban. Ini Bapak nih siang-siang nih di kampung lewat warung Madura, atau warung Madura yang 24 jam, Pak.
yang kiamat buka setengah hari. Itu kita lewat warung Madura Pak, kalau lagi puasa hari ketiga, ya Allah Pak, itu lihat tabung gas 3 kilo, berasa lihat melon tuh Pak. Jadi ya inilah, memang tuntutannya begitu. Perut panas, tenggorokan panas. Maka dibilang bulan apa tadi? Ramadan. Malah ada meme itu rame Pak. Kenapa ya Ustaz? Hari pertama sampai hari ketiga kalau kita bawa motor stangnya mau ke kiri terus. Sampai salah pabriknya gitu kan. Itu salah perutnya Pak, masalah pabrik. Intinya Ramadan ini akan jadi manfaat dan berkah tidak sia-sia ketika dilakukan dengan 2 cara. Hadis yang masyhur kita dengar semua. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa ini bisa menghilangkan dosa-dosa yang sudah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang sudah lewat. Makanya tadi Ramadan itu akar katanya artinya panas membakar. Berarti secara istilahan bulan Ramadan kalau dijalankan dengan benar maka itu bisa menghapus semua dosa-dosa kita. Cuma ulama terbagi 2 pendapatnya dalam hal ini. Sebagian besar ulama mengatakan yang bisa dihapus itu yang dosa-dosa kecil aja Pak. Gibah, fitnah, gitu ya, nyinyir, nah itulah dosa-dosa yang ringan-ringan bisa kehapus. Tidak dengan dosa besar. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan puasa yang maksimal, karena dosa besar pintunya kalau dihapus cuma 1, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat. Nggak bisa hanya dengan puasa. Tapi sebagian kecil ulama mengatakan dihapus juga. Apa sih dosa-dosa besar? Maaf, zina, judi, makan makanan yang haram, yang pulang sempoyongan gara-gara sebotol minuman, musyrik, yang paling tidak diampuni musyrik, innasyirka la zulmun azim. Kan musyrik itu ada yang terang-terangan Pak. Bapak datang ke bawah pohon beringin bawa ayam bekakak sama telur bebek 3. Mau ngasih buat si mbah katanya. Itu udah jelas-jelas. Bapak daripada buat pohon beringin mendingan ke rumah saya tuh Pak. Jelas alamatnya kan, COD lagi di situ. Ada yang musyrik tipis-tipis Pak. Bapak pakai cincin nih, nama gelang. Ini ada isiannya Ustaz nih. Saya ngisi di Gunung Kidul. Gunung Kidul nggak ada, saya Gunung Kapur. Saya isi nih Pak Ustaz. Ini Ustaz udah diisi nih Pak. Ayat kursi Pak Ustaz. Sampai kursi-kursinya ngikut Pak Ustaz. Ini Ustaz, saking dahsyatnya, jangankan perawan Ustaz. Ini kalau saya gosok deh Pak Ustaz, nenek-nenek ikut pulang Pak Ustaz. Berarti kan udah nggak la haula wala quwata illa billah. Nah, yang begini-gini nggak bisa, tetap harus dengan taubatan nasuha. Intinya pendapat ulama boleh beda. Tugas kita hanya berpuasa secara maksimal. Oke. Supaya diampuni dosa-dosa kita, Pak, kan 2 caranya, imanan wahtisaban. Iman itu artinya bukan hanya sekedar dengan iman, tapi mengasah iman. Ini satu-satunya ibadah yang urusannya kita sama Allah ya puasa, Pak. Gak ada yang lain. Bapak umroh, tiba-tiba saya pernah bawa jemaah Pak umroh, saking dia nggak ikut manasik Pak. Lah itu sa'i belum kelar Pak, sa'i belum kelar, udah pulang duluan. Sofa Marwah udah pulang, saya nyariin nggak ada, saya balik ke kamar lagi merokok. Bang udah merokok aja, kan nyambung lagi, kagak bisa Pak Ul. Kan bisa ketahuan ya, sa'i kan berbentuk, orangnya ada, dia tawaf, dia sa'i, kelihatan. Contoh yang lain apa? Sedekah, walaupun ada 2 cara, sirron, diam-diam, mu'alaniyatan, terang-terangan juga boleh. Tapi kan ada yang alaniyatan. Malah sekarang emak-emak kalau nggak posting hari Jumat tuh Pak, kayaknya kurang mantep tuh sosmed ya. Kadang yang diposting bukan sedekahnya, cincin yang bererotnya itu yang nggak sanggup. Tapi puasa Pak, Bapak wudhu tadi nih,
Pas kumur-kumur itu nangkep air 3 begini 3 genggam nih. Masuk semua blok keluar 2 tetes. Kembung. Kira-kira temen yang sebelah bisa ngelihat gak bapak masuk 12 tuh air kumur-kumur? Enggak. Tapi kan Allah, itu yang dimaksud melatih iman. Supaya nanti setelah bulan Ramadan kita merasa diawasi. Maka ada turunannya ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakin deh Allah yang melihat engkau. Nah itu prinsipnya. Jadi mau di mana aja Pak, kita lagi sendiri, mau masuk tempat dosa bukan karena gak enak sama temen, tapi karena kita ngerasa kita ini diawasi gitu loh. Di dunia kita bisa kabur, yang korupsi mohon maaf, hukum bisa dibeli, jaksa bisa disuap, fakta bisa diputar balikkan. Dunia Pak, ada fulus, nggak ada fulus, mampus, gampang Pak, bisa dibeli. Tapi kan Allah sudah menyampaikan jelas, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Manusia, lu silakan kabur di dunia, hukum bisa diakal-akalin, bentar di akhirat ya. Maliki yaumiddin, Allah itu raja di hari pembalasan. Sekarang Pak, nggak nanggung-nanggung. Zaman dulu kita korupsi 1 miliar 2 miliar, ya udah gede ya. Sekarang ratusan triliun. Sekarang ada satu apa tuh di atas triliun? Kuadrat. Triliun. Nah itulah namanya. Kita ngeliat Angelo Eder ya. Ya Allah, apa nggak mikir ya? Sebesar biji zarrah itu pasti Allah akan balas dengan keburukan yang sama. Itu fungsinya puasa. Kita dilatih Pak. Lapar, haus, itu kan bisa aja sendiri. Betul ya Pak? Makanya dahsyat nih bulan Ramadan. Apa yang halal aja jadi haram. Nasi kan halal. Nih, tengah hari begini nih. Halal apa haram? Haram. Halalnya habis maghrib. Ikan teri, lah halal banget Pak. Nah sekarang Pak kita cuma ngeliat lihat teri haram. Ntar halalnya habis maaf Pak, bini sendiri kan halal. Datang hari bolong puasa jadi haram. Halalnya habis terawih Pak. Buru-buru amat sih. Punya mepet. Ini saking laparnya jawab udah gak mikir habis maghrib. Jangan-jangan di sini bini jadi takjil lagi ya. Makanya alhamdulillah nih Pak, bulan Ramadan ini ya itu tadi, kita memang dituntut untuk iman, belajar untuk merasa diawasi. Itu yang susah Pak. Enggak kiai, enggak ustad. Lagi rame dah di kalangan ustad juga sekarang. Ada ustad yang lagi rame, viral sekarang. Begini begitu segala macam, udah pusing. Makanya hebat. Suatu hari sahabat baginda Rasulullah datang hari pertama, hari kedua. Sebagian ahli hadis mengatakannya di hari kedua. Datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, mati saya Rasul. Kenapa Bang? Kata Rasul, puyeng amat lagi puasa. Mati Rasul. Batal saya Rasul. Siang-siang. Kenapa siang-siang? Ini saya mepet aja. Sudah anteng-anteng lagi puasa. Mepet lagi. Ya udah dah, bablas Rasul. Batal dah. Ya Allah. Ya udah, kamu bebasin budak aja. Gantinya dengan kafarat, bebasin budak. Ya Rasul, bagaimana saya bebasin budak? Duit agak punya ya Rasul, boro-boro. Jadi gak bisa nih bebasin budak. Buat kafaratnya, gantiin puasa yang batal. Gak bisa Rasul. Ya udah, kamu puasa 3 bulan berturut-turut. 3 bulan, 90 hari. 30. Dalam hadis yang lain ada yang mengatakan 2 bulan berturut-turut. Sekarang anggaplah 2 bulan. Apa kata ini orang? Ya Allah ya Rasul, tega amat. Jangan kata 2 bulan. Ini hari pertama udah jebol saya Rasul. Kebayang gak ntar 2 bulan? Enggak, gila lo dengan saya mati dah Rasul.
Dalam hati Rasul orang udah susah, udah buat lagi, mau batal puasanya. Yaudah gitu dah, nggak bisa dipuasa turut-turut 2 bulan, nggak bisa. Yaudah, santunin anak yatim, kasih makan 60 orang, nepok jidat dia. Ya gila Rasul, apalagi itu saya nyerah dah. Saya mah daripada saya yain anak sama Rasul saya jadi dosa, mending saya kata dari awal dah, nggak bisa Rasul, ampun udah dah. Aduh kata Rasul, bagaimana nih, ada juga umat model begini, namanya beban aja kata Rasul. Sahabat ada yang datang, sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya baru panen korma ya Rasul. Oh cakep nih yang begini nih sahabat nih, gitu ya. Ini biar kerok kan ini. Ini baru sahabat. Kata kalau kita jadi Rasul kan begitu bahasanya. Rasul nih ada senampan korma buat terbuka puasa. Oh ajib. Ya udah makasih. Rasul keingatan yang tadi tuh Pak. Kan lagi disuruh ngaso dulu ya. Emang banda kagak dan dia juga gak mau. Di pojok aja bengong. Ya Allah udah mati dah nih. Itu kayak capung ditangkap sama nenek tuh Pak. Lagi di pojok. Mana tadi tuh yang katanya batal puasa? Sini dia. Nih ada korma senampan. Lu bawa ke kampung, lu nggak usah modal, lu bagi-bagi orang sekampung buat gantiin puasa yang batal. Masih tetap jidat Pak. Ya Rasul tahu nggak sih? Pernah dengar nggak ada orang paling susah di kota Madinah? Pernah? Nah itu saya orangnya. Oh, lu Romusa, apa itu rombongan muka susah? Ini ya udah bagiin buat bini, buat anak pulang happy. Subhanallah. Lihat, begitu mulia akhlak baginda Rasulullah SAW. Saking kepengen Ramadan ini bisa dinikmati oleh siapapun dan jadi beban. Cuman hadis ini jangan jadi bapak ilmu jadi andalan nih Pak. Nah, pulang ke rumah main nyamper bini aja lagi. Ntar nungguin yang ngasih korma sebaskom. Nah gitu Pak. Ini rurutan-rurutan yang ingin disampaikan Rasulullah bahwa puasa itu bisa dinikmati oleh siapapun. Oke, yang paling penting adalah wahtisaban. Ini berapa menit tadi Pak? 5 ya? Aman ya? Sejam lagi. Waduh, buka asar saya ini. Ihtisaban itu artinya dengan ikhlas dan lillahi ta'ala Pak. Tapi dalam makna yang lain ihtisaban itu udah ikhlas. Orang kalau ikhlas gak sekedar ikhlas Pak. Orang ikhlas itu sambil ngitung-ngitung diri, muhasabah. Muhasabah itu kan evaluasi, menghitung dosa. Dalam bahasa Indonesia jadi muhasabah. Dulu di pesantren kalau belajar ilmu matematika namanya ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan. Yaumul hisab, hari di mana setiap manusia dihitung kebaikan dan keburukannya. Jadi muhasabah itu banyak-banyak menghitung. Kalau ilmu hisab saja banyak hitung-hitungan rumus-rumus matematik, apalagi muhasabah. Mengoreksi mata, mengoreksi lisan, mengoreksi telinga, semua anggota tubuh, maka disebut dengan muhasabah. Jadi puasa itu selain dengan iman Pak, belajar kita merasa diawasi, wahtisaban, mengoreksi diri sendiri. Makanya ada 3 amalan terbaik di bulan Ramadan, bahkan dari bulan Rajab harusnya, tapi belum ketinggalan. Apa amalan pertama yang terbaik kata Rasulullah di bulan ini, bulan Ramadan, bulan yang disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan? 1, silman qata'aka. Sambungin Pak silaturahim yang selama ini keputus. Ini mumpung Ramadan Pak, berkah. Bukan saya yang paling tahu temannya Bapak siapa yang gara-gara uang, kerjaan, karir, jabatan sampai sekarang nggak tegur-teguran. Saya nggak tahu. Ini urusan masing-masing. Bapak juga nggak tahu saya punya masalah sama siapa, apa sama adik kandung saya, apa sama sepupu saya, gara-gara harta, warisan, gara-gara urusan dunia, sampai sekarang kita nggak tegur sapa Pak. Masya Allah. Gara-gara ada masalah ya. Padahal berapa hari kita tidak boleh mendiamkan sama muslim. 3. La yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu. Bayangkan kalimatnya la yahillu, tidak dihalalkan, tidak dibolehkan. Berarti kan hukumnya haram Pak, walaupun bukan haram qat'i.
Tapi ini paling tidak sinyal bahwa Allah tidak suka dengan orang yang memutuskan silaturahim, tidak tegur sapa. Yang biasanya saling tegur sapa, gara-gara ada masalah saling ngediemin. Sekarang Pak, kita kalau ada masalah Pak, nggak bakal ketemu Pak. Dua orang berselisih, dua orang berkelahi. Mereka berdua nyari terus mana yang salah, mana yang benar. Nggak akan ada yang mau ngalah, betul nggak? Selama terus nyari siapa yang salah, siapa yang benar, nggak ada yang mau ngalah. Apalagi kita, apalagi Betawi pakai saya. Aduh, Betawi jangan kata seri kalah juga, jangan kalah ya, seri aja juga itu Betawi. Jangan kan kalah, seri nggak mau lah Betawi, gengsi. Cuma itu tadi Pak, ya Allah, jangan-jangan jelas-jelas sama adik kandung kita berantem di bulan Ramadan, udah dua lebaran kita nggak tegur-teguran. Biasa aja di WhatsApp juga kadang main blok-blokan. Kalaupun ada nggak tegur-teguran, cuma saling intip status WhatsApp doang, kepo. Berantem sih berantem tapi kepo. Ntar giliran adik kandungnya dia ke luar negeri, kok dia stroke lagi. Jadi jangan-jangan Pak, keegoisan kita itu yang bikin pahala sholat kita hilang. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apalagi mertua Pak, orang tua, istri. Kalau mantan Pak Ustadz, lain dah kalau mantan. Jadi Pak, sambung silaturahim Pak yang keputus. Kita yang mulai, kata Rasulullah, orang yang berkah itu bukan yang nyari salah, nyari benar, yang ngalah udah. Datangin duluan, alladzi yabda'u bisalam. Yang mulai duluan, buka wacana, hilangkan gengsi. Pak Ustadz, saya udah gak mau lihat muka teman saya lagi Pak Ustadz. Dunia akhirat saya nggak mau lihat. Ustaz jangan pernah bawa untuk orang depan saya gedek Ustaz. Gedek tuh di atas 4 Bang. Paling bawa kesel. Kesel 4 gedek udah paling kesel banget. Jangan pernah bawa dia tuh orang depan saya Ustaz. Saya nggak mau ketemu. Kalau ketemu dia Ustaz, salam, bilang sama dia, salam dari saya. Sampai ketemu di padang mahsyar. Berat urusan ini. Pak Ustaz yang model begini, Pak Ustaz saya udah benci banget Pak Ustaz. Dia lewat jalan besar, saya lewat jalan kecil Pak Ustaz. Dia lewat jalan kecil, saya motong jalan. Dia motong jalan, saya lewat pinggir kali Pak Ustaz. Dia lewat pinggir kali, saya bela-belain nyebur kali, nggak apa-apa Ustaz. Ya Pak, hidup sekali, nggak lama mati, nyusahin diri amat gara-gara benci sama orang. Udah datangin minta maaf, apa susahnya sih? Hilangin gengsi, umur kita makin tua, mau kemana? Kata Allah, fa'ina tadhabun, apalagi sama orang-orang dekat. Mertua, nggak tegur-teguran, ngalah udah. Ngalah insya Allah berkah. Yang pertama. Yang kedua, ini amalan lebih berat lagi nih Pak. Nyambung silaturahim masih gampang. Yang lebih berat apa? Waqti man haramak, baik sama orang yang selama ini kan nggak pernah baik sama kita. Baik sama orang pelit. Baik sama orang baik biasa. Baik sama orang pelit luar biasa. Dahsyat. Makanya saran saya pulang dari sini sampai rumah Pak, ambil kertas, catat pakai pulpen Pak. Siapa aja yang pelit nih Pak? Kata Rasulullah, tahabu datangin bawain hadiah. Besok datangin pas buka hadiah orang yang paling pelit di kampung kita. Bawain dah tuh martabak kayak 2 dus. Berat yang perlu modal. Kalau perlu bawa biskuit tongguan. Tapi yang benar-benar dalamnya biskuit. Jangan gambar doang di kaleng biskuit, isinya apa? Menghina. Kadang lebaran kita bertamu, ya Allah, teman lihat kaleng Astor sangkain coklat dibuka, opak sih. Tentengin, Assalamualaikum Bu, yang orang belit nih Pak, bawain hadiah. Bukain pintu yang belit. Ya Pak, kenapa? Begini Bu, Ibu kan belit Bu. Nggak ada berantem namanya. Dia belit, abang julid kalau begitu Bang. Udah pelan-pelan aja, Bu, Ramadan, berkah Ramadan Karim. Saya bawain hadiah. Dahsyat. Susah. Karena susah hadiahnya surga. Kalau gampang hadiahnya kipas angin Pak. Mesin cuci. Ini yang kedua. Ini yang ketiga, lebih berat lagi Pak. Oh, yang sanggup mantep nih, gak sia-sia ngaji. Apa? Waqfu amman zalama. Maafkan orang-orang di bulan Ramadan ini yang pernah ngezolimin kita. Ini kesempatannya. Yang pernah tipu, yang pernah hianatin gara-gara bisnis Pak Ustadz, biar uang saya udah sekarang
gara-gara fulan, gara-gara ini selesai, saya nggak mau lihat mukanya Ustaz. Udah, maafin orang itu ya, doain. Kita nyumpahin orang lain sama dengan nyumpahin diri sendiri bang. Doain orang lain sama dengan doain diri sendiri. Mulai dari sini, kelar kita ngaji, nih amalan yang paling dasar. Sambung silaturahim bang, ngalah, di situ ada berkah. Ustaz, emang pernah berantem Ustaz? Oh, saya pernah. Saya Betawi, teman saya Betawi. Kisah nyata ini Pak. Betawi sama Betawi itu teman, sengkeng. Satu sengkeng, satu peka lagi. Nah ketemu. Teman saya orang Betawi, Otista, sama Bang Rifai juga kan. Teman saya ini orang TV One, tinggal di Otista. Teman saya tangga beliau, Betawi Pak. Waduh, saya berantem setahun Pak, nggak tegur-teguran Pak. Gara-gara fulus, biasalah. Namanya Betawi kan sama-sama ngambek. Dalam hati saya, kalau belum nggak datang, nggak bakal gue minta maaf. Dia juga begitu. Setahun Pak, kangen sih ya, gengsi. Aduh ya Allah, sampai ke bawah ngimpi. Kita kalau ada salah kan yang lain orang benar tuh begitu Pak. Gue mau sampai kapan? Kalau gue mati, susah mati lagi gara-gara urusan sama orang. Saya bela-belain ngalah tuh Pak. Saya ke rumahnya ya Allah, saya nenteng tuh. Saya ingat banget dulu, saya bawa sate Haji Dudung yang di Kampung Melayu. Ini nggak jadi lapar ya dari sate. Saya bawain Pak, saya bawain berapa sama kerupuk nasi segala. Bapak tahu? Saya masuk ke rumah dia lagi duduk di sofa begini Pak, nyender sambil nonton TV, kakinya diangkat sebelah. Betawi, betul nggak? Kalau kata saya nol yakin, lu ada masalah sama gue, jangankan rumah lu, kalau lu gue bayarin. Tuh Betawi, nyender begini, tahu saya datang, dia nengok, panggilnya keluar. Ngapain lu kemari? Mending kita ketemu di akhirat kan? Wih, bukan main. Udah saya diam, ya udah sih, gue ngalah dah sama lu. Gua ada ngalah, ini bukan siapa yang salah. Gue denger itu, ketemu lu, waduh. Saya ke sebelah, melihat dong tentengan. Betul nggak? Nah, sate kan kelihatan lidinya. Betul nggak? Kan ada munjung ya. Sok kelihatan di plastik bening. Langsung turun Pak. Lu jangan begitu dong harusnya. Akhirnya ngalah duduk bareng, kelar Pak. Itu kalau saya nggak mau ngalah tuh hari, mungkin sampai ini hari Pak, nggak nyambung tuh silaturahim. Cuma karena saya ngalah, ada saya mikir, mungkin dari situlah Allah bukain rezeki saya. Mungkin dari situlah Allah sehatin saya. Udah, mohon maaf lahir batin, akhirnya Allah buka. Terlepas dari teman saya siapapun ya, akhirnya Allah buka Pak. Siapa yang makin berkah, siapa yang sekarang makin gak bisa kemana-mana dah, makin bingung, itu tadi. Itu Pak ya. Mudah-mudahan Ramadan mengajarkan kita 3 hal: sambung silaturahim, baik sama orang pelit, dan maafkan orang yang selama ini menzalimi kita, dan banyak-banyaklah bersedekah. Baik, Bapak Ibu, ada ibunya kan ya? Alhamdulillah, insya Allah doanya Pak. Lebaran saya sama istri dan anak-anak mau Idul Fitri di Saudi. Saya mau umroh, dan dari itu tanggal 5 April saya lanjut bareng anak-anak. Saya mau ajak ke Jordan karena saya mau nganterin titipan donasi untuk Palestina. Jadi sudah setahun lebih ini saya keliling safari dakwah Sabang sampai Merauke. Itu saya ngumpulin donasi yang mau nitip, karena banyak banget masyarakat dan jemaah yang bingung ketika mau nitip itu mau kemana. Ini saya bukan mau minum Pak ya, mau Ustaz minum, ikut dong Ustaz gitu. Jadi alhamdulillah sudah terkumpul lebih dari 100 juta lebih Pak, alhamdulillah ratusan. Saya langsung nanti yang nyamperin, karena di Jordan itu ada camp-camp penampungan warga Palestina, Gaza. Kalau saya ke Gaza langsung nggak mungkin Pak. Saya punya teman di Mesir, dia bilang beresiko, apalagi banyak acara halal bihalal kan. Setelah lebaran itu saya nanti ke Jordan, saya masuk ke camp-camp, saya serahkan, alhamdulillah. Dan salah satu metode dakwah kami, karena nggak setiap orang mampu donasi dengan uang tunai, ada yang donasi dengan uang transfer dan lain sebagainya. Jadi hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, nanti
Kalau Bapak ada yang mau nitip pribadi, silahkan. Nanti ada Bang Rifai ya. Kalau yang mau nitip boleh lewat Bang Rifai. Ustaz, aneh mau nitip sekedarnya adanya mau transfer boleh. Nanti kita bikinin ucapan terima kasih walaupun digital. Dan untuk para donatur akan kami update terus Pak, supaya tidak ada dusta di antara kita, gitu ya. Nanti ada rekening yayasan, ada rekening pribadi, Bapak lebih nyaman yang mana terserah. Karena ada orang yang udah langsung nama Ustadz deh, lebih aman. Ustadz yayasan aja lah, biar aman. Silahkan, semuanya sama, insya Allah amanah. Dan yang belum punya uang tunai, alhamdulillah Pak, kami bekerja sama. Ini ada satu air minum Izaura. Ini air minum yang bikin dulunya air minumnya Ustadz Arifin Ilham, namanya Azikro. Beliau meninggal, beliau bikin air untuk Ustadz Yusuf Mansur, namanya Miracle. Ada trouble, akhirnya beliau fokus di Izaura. Saya dapat ini 5 bulan lalu, saya samperin, ownernya Muslim, Malaf, Bapak Haji Robi. Ada darah Cinanya, asli Betawi Otista. Rumahnya di Cibinong, saya samperin, saya langsung diajak ke pabriknya. Dan yang bikin saya sangat antusias, ternyata di pabriknya ini sudah dibacakan doa dan Al-Quran 30 juz. Jadi produksinya nggak sembarang produksi. Ini Bapak cari di Google, Izaura, air minum sehat halalan thayyibah, air alkalin dengan pH tinggi. Nah, di setiap tempat, bagi jamaah yang belum ada uang tunai, kami mengajak donasinya lewat sedekah air ini gitu. Jadi dengan sedekah air, di dalamnya sudah ada sedekah untuk Palestina, yang alhamdulillah sudah hampir 20 juta terkumpul. 4 bulan saya keliling, banyak yang bersedekah lewat air ini. Bapak Ibu, nanti yang ingin bersedekah Palestina lewat sedekah air, kami sudah izin ke panitia, dibolehkan, diizinkan, silahkan saja. Nanti kami siapkan di pintu keluar. Berapa Ustadz nilai sedekah airnya? Satu air, satu botolnya hanya 20.000. Dengan 20.000 Ibu nanti bisa bawa pulang, Bapak bisa bawa pulang buat buka puasa. Atau kalau ada yang sakit Pak, ini karena ini sudah mengandung air doa dan bacaan Al-Quran, nanti bacain Fatihah, bacain sholawat, diminumin. Kalau yang sakit mata ditetes, luka luar bisa dikompres. Kalau yang sakit mulut bisa dikumur-kumur, sakit gigi. Kalau ibu-ibu yang punya botol ada spraynya tuh Bu, semprotan, ya kan? Bisa tuh semprot ke muka. Kalau lagi siang-siang panas Ramadan nih, tinggal semprot muka, mangap aja dikit tuh, batal insya Allah tuh. Kesempatan gitu. Jadi silahkan ayahanda, tidak ada paksaan. Ini kami hanya membuka kesempatan saja bulan Ramadan. Gak usah khawatir, saya langsung nanti yang membawa apa yang sudah dititipkan. Sudah terkumpul lebih dari 111 juta per hari ini Pak, dari donasi untuk di Palestina. Saya langsung dengan istri dan anak-anak. Kenapa saya ajak anak-anak? Supaya dia tahu inilah perjuangan anak Palestina. Karena di sana itu Pak sudah di screening sama pemerintah Jordan. Jadi yang betul-betul sangat urgent. Makanya saya dikabarin kemarin Ustadz yang paling perlu itu anestesi, obat bius. Karena kemarin baru ada penyerangan lagi di Masjidil Aqsa ya. Mereka banyak dibawa ke kamp penampungan di Jordan. Baik, itu saja Bapak Ibu yang berbahagia. Saya yakin kita akan melanjutkan kegiatan masing-masing. Untuk air sudah disiapkan di pintu keluar. Silahkan yang ingin bersedekah untuk Palestina lewat sedekah air, sok mangga silahkan saja. Kalau ada yang kepo pengen tahu ini khasiatnya apa Ustadz, ini bisa buat recovery yang habis operasi, di internet sudah lengkap, sudah banyak ya. Baik, kita tutup kajian ini dengan baca surat Al-Fatihah, kemudian kita aminkan doa. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dunia akhirat buat kita semua. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma bisiril Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah. Allahumma taqabbal minna fi syahrina hadha Ramadan. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sujudana wa tammin ta'sirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Kita doakan anak-anak kita semoga menjadi anak yang saleh dan salehah. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan semua saudara kita umat muslim terutama yang ada di Palestina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah mendahului kita semua. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbahum shighara. Orang tua kami yang masih hidup sehat walafiatkan ya Allah, panjangkan umurnya, mudahkan urusannya, berkahkan hidupnya dunia akhirat. Bagi yang sudah meninggal dunia ya Allah, ampuni dosanya, terima amal baiknya, lapangkan kuburnya, mudahkan perjalanan akhiratnya, pertemukan di surga nanti dengan orang-orang tercintanya. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi, ayahanda jemaah yang ingin ikut mengulurkan tangan untuk Palestina, silakan bersedekah lewat sedekah Aidil Zawara. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum